Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai apa saja yang dibahas DPR terkait dengan RUU Pemilu, kita langsung bergabung dengan Eril Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Ya, Eril, bagaimana pembahasan dari RUU Pemilu di DPR sejauh ini? Ya, memang beberapa hari terakhir ini terus dilakukan pembahasan oleh anggota DPR di Gedung Senayan, Jakarta terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan pemilihan umum atau pemilu. Di mana kalau kita berbicara terkait dengan sudah sampai mana atau sejauh mana pembahasan tersebut, ini kita bisa melihat bagaimana sikap dari partai politik atau kita bisa melihat peta dari sikap partai politik untuk saat ini terkait dengan Undang-Undang Pemilu, di mana di dalamnya salah satu dibahas terkait dengan pilkada serentak. Dan kalau saya bisa melihat bagaimana pembagian dari fraksi atau 9 fraksi yang ada di gedung DPR ini memang terbagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok yang pertama adalah fraksi yang menolak secara tegas untuk melakukan pembahasan undang-undang pemilu secara keseluruhan termasuk terkait dengan pilkada serentak untuk dinormalisasi, yaitu adalah Partai PAN dan juga P3, di mana salah satu yang disampaikan alasan mengapa menolak untuk dilakukan pembahasan atau revisi secara keseluruhan dari PAN sendiri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kalau melihat undang-undang saat ini sebetulnya masih terbilang sangat baru. Secara formal ini baru digunakan sekitar 4 sampai dengan 5 tahun, sehingga dikatakan untuk melakukan revisi ini belum saatnya. Apabila terdapat beberapa bagian yang perlu dilakukan peraturan ulang, ini hanya perlu dilakukan penambahan aturan di bawahnya. Begitupun juga disampaikan oleh dari P3, Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa yang mengatakan bahwa untuk saat ini memang perlunya mematangkan demokrasi. Ini ibarat seperti belum melakukan pilkada serentak, undang-undangnya sudah mau direvisi, sehingga memang ini diperlukan atau sebaiknya tetap mengikuti peraturan yang ada saat ini, dan belum saatnya untuk melakukan pembahasan secara keseluruhan dari undang-undang tersebut atau revisi undang-undang pemilu. Dan kita beralih ke fraksi lainnya, di mana selain dengan PAN dan juga P3, seluruh fraksi sebetulnya ini setuju dengan revisi undang-undang pemilu. Namun di dalam dari RUU Pemilu ini membahas terkait dengan pilkada serentak. Nah, inilah yang menjadi terbagi atau terbelahnya dari pembahasan yang berada di fraksi anggota DPR, di mana kita ketahui ada yang setuju untuk pilkada tetap dilakukan di tahun 2024 sesuai dengan undang-undang pilkada. Sementara di fraksi lainnya lagi ini lebih mendorong kepada dilakukannya normalisasi untuk pemilihan kepala daerah di tahun 2022 dan juga di tahun 2023. Nah, kita bisa melihat dari partai-partai seperti PDI Perjuangan, Gerindra dan juga PKB ini sebetulnya setuju tetap dilakukan pilkada di tahun 2024. Sebetulnya ada beberapa alasan yang disampaikan, salah satunya dari fraksi PDI Perjuangan, Jarod, yang menjelaskan bahwa kita bisa melihat untuk saat ini sebetulnya pilkada serentak itu yang menjadi masalah adalah bagaimana pelaksanaannya, bukan terkait dengan bagaimana substansi di dalam undang-undang tersebut. Nah, dari PKB ini juga menyampaikan bahwa bisa untuk saat ini Indonesia berada di tengah pandemi COVID-19. Apabila dilakukan pemilihan pilkada serentak di 2022 dan juga di 2023, waktunya ini sangat sempit sekali. Sebaiknya dilakukan di 2024 sesuai dengan undang-undang pilkada, sehingga Indonesia saat ini dapat fokus bagaimana melakukan penanganan COVID-19 dan juga bagaimana untuk melaksanakan pemulihan ekonomi. Sementara untuk fraksi lagi lainnya seperti fraksi atau partai politik Nasdem, Demokrat, PKS, dan Golkar ini sebetulnya setuju atau mendorong untuk dilakukan normalisasi pilkada di tahun 2022 dan juga di 2023. Nah, saya berbicara terkait untuk Golkar sendiri, memang
awalnya ini sebetulnya mendukung dilakukannya normalisasi pilkada di 2022 dan juga di 2023. Namun memang kalau kita melihat penyampaian dari Erlangga Hartarto ini mengatakan bahwa Golkar sebetulnya setuju saat ini untuk pilkada serentak dilakukan di tahun 2024, sehingga kita bisa katakan bahwa Golkar ini berbalik arah. Sebelumnya setuju atau mendorong untuk dilakukan di 2022 dan juga 2023. Untuk saat ini Golkar setuju untuk dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang pilkada untuk di tahun 2024. Jelita. Baik, Eril, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Eril Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat.